Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa kaifa halukum wa kaifa halukunna ayyuhat tulab wa talibat. Azanillahu wa iyyakum. Nahnu fi darsi tsani li madatil hadis. Saufa nadrus insyaallah ta'ala hadal yaum ma jinna fi kitabin nikah. Al-an hadis fi safha 175 wa raqmul hadis 312. Al-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatuha. Di hadis ini berisi tentang larangan mengumpulkan perempuan dan amah ukhra. Awalan natakallam an rawi al-hadis wa huwa Abu Hurairah. Man huwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ismuhu Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Rawa hadisan aksar min 5,300 hadis. Tuwfiya sanah 57 Hijriyah wa wulida 21 sana qabla al-hijrah wa huwa yahfadh al-Qur'an kamilan. Wal an nasma huna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Syakir al-Azdi, lahir 598 Masehi, wafat 678 Masehi. Yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum Islam Sunni. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum Hijriyah dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika mudanya, ia bekerja pada Basrah binti Ghazawan yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syams atau hamba matahari, dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah, ayah pemilik kucing, karena suka merawat dan memelihara kucing. Diriwayatkan atsar oleh Imam Al-Tirmizi dengan sanad yang mauquf hingga Abu Hurairah. Abdullah bin Rafi berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah, 'Mengapa engkau bernama kunyah Abu Hurairah?' Ia menjawab, 'Apakah yang kau khawatirkan dariku?' Aku berkata, 'Benar, demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu.' Abu Hurairah berkata, 'Aku dahulu bekerja mengembalakan kambing keluargaku, dan di sisiku ada seekor kucing kecil, Hurairah. Lalu ketika malam tiba aku menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang, aku pergi ke pohon itu dan aku bermain-main dengannya. Maka aku diberi kunyah Abu Hurairah, bapaknya si kucing kecil."
Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, yaitu sebanyak 5.374 hadis. Di antara yang meriwayatkan hadis darinya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Imam Bukhari pernah berkata, tercatat lebih dari 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syekh As-Subki dengan judul Fatawa Abi Hurairah. Abu Hurairah sejak kecil tinggal bersama Rasulullah. Pada tahun 678 Masehi atau tahun 59 Hijriah, Abu Hurairah jatuh sakit, meninggal di Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Fa'idatul hadis. Huna na'khud fa'idataini min hadzal hadis. Awalan, la yajuzu al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha fi nikahin wahid. Tidak boleh ya menikahi seorang perempuan dan menikahi ammahnya. Ammah itu bibi dari pihak ayah, atau menikahinya dan menikahi kholah. Kholah itu bibi dari pihak ibu. Jadi nggak boleh mengumpulkan seorang perempuan dinikah kemudian dinikah juga bibinya, adalah yajuz. Lima ada ya jika kenapa dilarang hal itu? Mal hikmah, al hikmah yusabbib qati'ati rahim liwuqu'i at-tabagud. Karena jika dinikahkan dalam satu pernikahan antara seorang perempuan dengan bibinya, maka nanti bisa terjadi terputusnya tali silaturahim jika keduanya bertengkar dalam rumah tangga. Wal'an nantakil ila hadis rakam 310 fi safhah 166 an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yaqulu radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un at-tabattula walau adina lahu lakhtasayna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak tabattul. Tabattul itu apa? Tarkun nikah. Menolak tabattul dari Utsman bin Mad'un. Seandainya Utsman bin Mad'un dibolehkan untuk at-tabattul, lah tasaina, maka kami akan menghabiri Utsman, ya, kami para sahabat akan menghabiri Utsman bin Mad'un. Takana man rawi man huwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة من أصحاب الشورى، وسابع سبعة في الإسلام، وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته وحببه إلى عبادك. لما أسلم سعد امتنعت أمه عن الطعام يوما ثم يومين، وأقسمت ألا تذوق طعاما ولا شرابا أو يرجع سعد إلى دين آبائه، فأجابها بقولته الخالدة: والله يا أمي لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني. كان سعد قائد معركة القادسية، إحدى أصعب وأهم المعارك في التاريخ،
كان فيها عدد مقاتلي المسلمين في حدود 30,000، والفرس أكثر من 200,000 مع 33 فيلا. دامت الحرب 4 أيام شديدة، انتهت بانتصار المسلمين حتى دخل سعد إلى إيوان كسرى، مطفئين بذلك نار المجوس إلى الأبد. مات سعد سنة 55 من الهجرة وهو ابن 70 سنة، وكان يبعد عن المدينة 10 أميال، ثم حمل على أعناق الرجال حتى صلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalimah at-tabattul adalah tarkum nikah, tidak mau menikah. At-tabattul. Fa'idatul hadis na'khud fa'idah wahidah faqad munala wa huwa tahrimu al-khisa fi bani Adam. Khisa, ya, al-khisa itu pengapilian, itu hukumnya haram untuk manusia. Adapun untuk hewan, jika ada manfaat untuk hewan aslinya tidak boleh juga, namun jika ada manfaat misalkan untuk menggemukkan atau untuk pengobatan, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Hadis al-akhiruna al-yawm hadis 311 wa huwa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqus syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu syarat yang berhak untuk dipenuhi atau yang paling harus dipenuhi, yaitu persyaratan yang menghalalkan. Dengan syarat itu menghalalkan kemaluan, artinya persyaratan dalam pernikahan itu sesuatu yang paling berhak untuk dipenuhi persyaratan tersebut. Summa asyurutu fin nikah, ini bukan syarat nikah ya, tapi persyaratan yang diajukan dalam pernikahan. Kadang istri atau suami mensyaratkan sesuatu dalam pernikahan. Awalan hunaka yajibu al-wafa bihi, persyaratan yang wajib dipenuhi. Contohnya imsaku bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, persyaratan untuk mempergauli istri dengan baik atau menceraikan dengan baik. Wasani, yang kedua, ma la yufa bihi, persyaratan yang tidak usah dipenuhi. Contohnya su'ali tolaki uhtiha, seorang perempuan dinikah mensyaratkan agar suami tadi, calon suami, menceraikan istrinya dulu. Ini persyaratan yang tidak usah dipenuhi. Wasalis ukhtulifa fi, ya, persyaratan yang ulama berselisih pendapat di dalamnya. Misal istiratu an la yutazawwaj 'alaiha, misalkan perempuan ini mensyaratkan pada calonnya nanti sudah menikah tidak boleh poligami. Ini ulama berselisih, ada yang mengatakan yaitu harus dipenuhi, ada yang mengatakan boleh dilanggar, ya. Ini khilaf di antara ulama. Hakadha wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal dars wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.